nggak sih kalian merasa overthinking, pusing, stres, atau lelah dengan kuliah, tugas, atau ekspektasi kalian sendiri? Tapi kalian nggak tahu nih harus cerita ke siapa. Atau mungkin kalian pernah dengar teman kalian tiba-tiba bilang, aku lagi burn out nih, atau aku lagi kena mental nih hari ini. Tapi respon kalian hanya tertawa, atau hanya bilang, yang semangat ya. Banyak banget kita lihat, dengar, atau baca berita-berita yang berkaitan dengan mental health pada mahasiswa. Contohnya seperti... Tapi, apa sih sebenarnya mental health itu? Dan apakah pada zaman sekarang ini masih menjadi prioritas, urgensi, atau hal yang penting bagi para mahasiswa? Menurut WHO, kesehatan mental atau mental health adalah keadaan sejahtera setiap individu dalam mewujudkan potensi diri mereka sendiri. Kesehatan mental berkaitan dengan kondisi emosi, psikis, kejiwaan dari seseorang juga mencangkup bagaimana seorang berpikir, merasakan, atau bertindak. Kesehatan mental juga berpengaruh mengenai bagaimana seseorang menangani stres, hubungan dengan manusia ataupun sosial lainnya, serta dalam mereka membuat keputusan. Banyak sekali orang yang menganggap masa kuliah adalah masa-masa yang paling indah, masa-masa yang paling seru. Tetapi di balik itu semua, ada mahasiswa yang mengalami berbagai macam tekanan selama mereka di bangku kuliah. Salah satu tekanan yang mereka hadapi adalah yang pertama adalah tekanan akademik. Di mana tekanan akademik ini meliputi tugas yang menumpuk, jadwal kuliah yang padat, ujian yang bertubi-tubi, yang dapat menimbulkan stres dan akhirnya berdampak kepada kelelahan mental mahasiswa. Kemudian tekanan yang kedua, yaitu tuntutan sosial dan ekspektasi dari lingkungan. Banyak sekali mahasiswa yang sering merasa harus terlihat paling baik atau tampil baik di depan mata teman-temannya, kemudian dosen, atau bahkan keluarganya sendiri. Padahal kita tidak tahu sebenarnya di dalam diri mahasiswa tersebut apakah mereka sebenarnya sedang baik-baik saja. Kemudian, tekanan yang ketiga, yaitu adanya pengaruh dari media sosial. Di zaman digitalisasi saat ini, banyak sekali orang yang melihat pencapaian orang lain, kemudian membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian dirinya sendiri, sehingga membuat dirinya menjadi tidak pede, kemudian merasa dirinya lemah, atau bahkan merasa dirinya sangat kurang jika dibandingkan dengan orang lain. Kemudian tekanan yang terakhir, yaitu kebingungan akan masa depan. Banyak sekali mahasiswa yang merasa bingung, merasa cemas tentang karir, keuangan, ataupun kehidupan mereka saat mereka nantinya akan lulus dari dunia perkuliahan. Tingkat masalah kesehatan mental pada mahasiswa di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi dan cukup banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berdasarkan suatu penelitian yang pernah dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, didapatkan bahwa 10% mahasiswa terindikasi mengalami depresi, 51% mahasiswa terindikasi mengalami kecemasan, dan sisanya yaitu 39% mahasiswa diindikasi mengalami stres. Selain penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat banyak sekali berita-berita yang berkaitan atau yang berhubungan dengan mental health pada mahasiswa. Contohnya seperti diduga stres karena tugas kuliah yang banyak, mahasiswa di Jogja bunuh diri. Selain itu, banyak sekali berita-berita serupa seperti bunuh diri, kemudian melukai dirinya sendiri, atau bahkan mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian, apa sih tanda-tanda dari masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada mahasiswa? Kita bisa lihat contohnya yang pertama adalah burnout. Burnout ini dapat disebabkan oleh banyak sekali hal. Misalnya ketika tugas menumpuk, kemudian tugas sangat banyak namun dikejar deadline, dan tiba-tiba ujiannya menumpuk sangat banyak, itu dapat menyebabkan masalah dari burnout. Kemudian yang kedua, ada overthinking. Overthinking ini banyak juga penyebab masalahnya. Yang pertama itu misalnya kita overthinking akan masa depan seperti apa, atau overthinking karena masalah-masalah yang lain. Kemudian yang ketiga ada menarik diri dari lingkungan sosial ataupun dari lingkungan pertemanannya ataupun menyendiri karena berbagai masalah ataupun berbagai hal yang dia mungkin tidak bisa ungkapkan kepada banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah sulit tidur. Sebenarnya apa sih dampaknya jika kita mengabaikan kesehatan mental? Terdapat beberapa dampak
yang akan ditimbulkan jika kita mengabaikan kesehatan mental terutama pada mahasiswa. Yang pertama bisa kita lihat bahwa akan terjadi penurunan prestasi akademik, di mana mahasiswa yang kesehatan mentalnya diabaikan akan cenderung merasa sulit fokus, kemudian motivasi untuk belajarnya menurun, suka menunda-nunda tugas dan mengerjakan tugas, sehingga nantinya akan berdampak kepada penurunan dari prestasi akademik mereka. Kemudian yang kedua, ada ketidakstabilan emosi. Mahasiswa yang kesehatan mentalnya diabaikan cenderung lebih mudah marah, lebih mudah tersulut emosinya, lebih sensitif, sering merasa cemas berlebihan, hingga sering merasa sedih berkepanjangan tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu masalah dalam hubungan sosial, di mana mahasiswa yang kesehatan mentalnya diabaikan cenderung akan lebih menarik diri dari pergaulan, sulit membangun komunikasi dengan orang, hingga bahkan sering memicu konflik. Sayangnya, realitas saat ini banyak sekali universitas yang tidak menjadikan isu kesehatan mental ini menjadi isu yang penting. Banyak sekali mahasiswa yang merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita akan masalah-masalah yang mereka hadapi selama perkuliahan karena tidak adanya atau kurangnya fasilitas konseling di universitas. Selain itu, minimnya edukasi mengenai kesehatan mental pada mahasiswa menjadikan mahasiswa menjadi bingung seperti apa mereka harus menangani kesehatan mental mereka sendiri. Banyak yang menganggap bahwa ketika kita bercerita bahwa kita sedang stres ataupun kita sedang memiliki masalah, kita dianggap lemah oleh orang-orang yang mendengarkan atau dianggap sedang berdrama oleh orang-orang yang mendengarkan, sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk memendam permasalahan mereka dibandingkan harus bercerita pada orang lain. Lalu sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita agar menjadi lebih baik? Kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengelola stres dengan cara yang positif. Kita bisa meluangkan waktu untuk diri kita beristirahat atas hal-hal yang sudah kita lalui ataupun sudah kita lakukan gitu. Bisa juga dengan melakukan aktivitas yang disukai atau aktivitas yang sesuai dengan passion kita yang bisa menambah kebahagiaan buat diri kita. Selain itu, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau misalnya sudah merasa tertekan ataupun tidak kuat dan lain sebagainya, bisa istirahat dulu, jangan terlalu memaksakan semuanya kepada diri kita. Kemudian selanjutnya, berani bercerita. Jangan ragu untuk bercerita mengenai masalah kita ataupun apa yang sedang kita lalui kepada teman, kemudian dosen, kemudian keluarga. Dimana nantinya jika kita bercerita tentang masalah kita, mungkin bisa sedikit meringankan beban dari mental kita sendiri. Kalau misalnya kita simpan sendiri ataupun memendam sendiri, rasanya akan menjadi hal yang terlalu berat gitu dan membebani mental kita. Selain itu, kita bisa membangun lingkungan yang saling mendukung. Jangan hanya menjadi teman yang ingin didengar, tapi tidak menjadi teman yang mendengarkan masalah dari teman-teman kita. Di mana nantinya hal-hal kecil seperti sekedar mendengarkan curhatan teman-teman kita ataupun masalah yang sedang dialami dapat menjadi dampak besar bagi teman kita itu sendiri. Selanjutnya ada kurangi perbandingan diri. Fokuslah kepada perkembangan diri sendiri, fokus pada diri sendiri, pencapaian yang telah kita lalui. Jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Selanjutnya, cari informasi yang tepat. Kita bisa ikuti contohnya seminar, kemudian webinar, atau baca sumber-sumber yang terpercaya untuk meningkatkan ilmu kita ataupun insight baru kita mengenai kesehatan mental itu seperti apa. Sebagai penutup, kuliah itu penting, tetapi kesehatan mental jauh lebih penting. Percuma kita memiliki IPK yang tinggi, IPK yang sempurna, nilai yang tinggi, kemudian prestasi yang segudang, tetapi kesehatan mental kita hancur. Semua akan terasa sia-sia. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih aware, lebih peduli dengan kesehatan mental sendiri, kemudian lebih peduli dengan teman dan lingkungan sekitar kita. Karena semua tidak melulu tentang nilai, IPK, dan sebagainya. Semua akan sia-sia jika kesehatan mental kita terganggu. Jadi, mahasiswa bukanlah robot, tapi mahasiswa juga memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya. Memiliki hak untuk sehat jasmani, rohani, dan juga mental mereka.